situasi kondisi Nabi dan para sahabat berada di Mekah semakin bertambah waktu, semakin terasa berat menghadapi tantangan, menghadapi gangguan, menghadapi berbagai macam rencana tidak baik dari orang-orang non-muslim, khususnya tokoh-tokoh berbagai macam suku di Mekah dan sekitarnya. Sepertinya para sahabat itu sudah betul-betul rasa-rasanya sudah tidak kuat menghadapi situasi kondisi itu. Kemudian Rasulullah putus ke sekarang namanya Ethiopia atau Habsah, yang dulu dikenal dari daerah Taif, dicoba ke beberapa tempat. Akhirnya coba itu ke Taif. Setelah dijajaki, Taif itu semula kelihatannya bisa menerima, tetapi setelah Rasulullah dan para sahabat itu hijrah ke Taif, bukan diterima dengan baik, tetapi justru baru akan masuk ke daerah tersebut, itu Rasulullah dan para sahabat sudah lempari dengan batu-batu, dan melempari juga anak-anak dikerahkan untuk melempari dengan batu. Rasulullah dan para sahabat dilempari batu ketika mau masuk Taif, yang sampai Rasulullah kena juga lemparan batu itu. Sahabat tentu lebih berat lagi karena sahabat berusaha bagaimana Rasulullah tidak kena lemparan itu. Dan di tengah situasi kondisi itu kemudian Rasulullah kembali ke Mekah, tetapi semakin menjadi-jadi. Jadi tampaknya suku-suku yang ada di sekitar itu, termasuk di Taif, itu memang sudah sudah diberitahu lebih dulu oleh suku-suku Quraisy supaya bukan sekedar tidak menerima, tetapi juga memusuhi. Juga semakin berat tantangannya. Nah, situasi semacam itu kemudian Allah menurunkan wahyu surat Al-Jin. Dari surat Al-Jin itu sebetulnya untuk menguatkan, mengukuhkan keimanan, akidah para sahabat. Boleh bilang juga pada Rasulullah untuk memotivasi, untuk menghibur, supaya segera hilang rasa sakit yang didapat ketika dari Taif itu, supaya perhatiannya fokus ke surat Al-Jin ini, yang secara sangat ringkas seperti itu situasi kondisinya. Ya memang tidak mudah ya untuk menyiapkan hidup di akhir itu, tantangannya memang sangat berat. Dan ternyata itu bukan hanya terjadi pada masa Rasulullah, para sahabat, ternyata sepanjang masa, dimanapun kapanpun yang berusaha bersungguh-sungguh untuk mengikuti Allah dan Rasul memang tidak mudah. Nah, kita baca dulu per kalam, per foto
didengarkan, ditirukan. Saya membacanya fotonya itu menurut pemahaman bahasa Indonesia, supaya bisa lebih mudah dipahami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Qalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Yahdi ila rusydi fa'amanna bih. Yahdi ila rusdi fa'amanna bih. Walan nusrika bi rabbina ahada. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina Matakhadha sahibatan wala walada. mattakhadha sahibatan wala walada. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi satata. Wa annahu kana yaqulu safihuna ala Allahi syatata. Wa anna dhananna an lan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Wa anna dhananna lan taqulal insu wal Wa annahu kana rijalun minal ins. wa annahu kana rijalun minal ins Birijalin minal jinni fazatuhum rohaqo. Wa annahum dhannu kama dhanantum. Allan yab'athallahu ahada. Wa anna lamasna as-samaa. Wa wajadnaha muli'at harasan sadidan wa syuhuba. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i. Wa anna kunna naqulu Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Wa anna la nadri asarrun urid. Wa anna la nadri asyarrun yurid
fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada Biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada wa anna minnas salihuna wa minna duna dhalik wa anna minnas salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada kunna tara'iqa qidada wa anna dhananna an nu'jiza Allahu fil ardh wa anna dhananna walan nu'jizahu haraba walan nu'jizahu haraba wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih wa anna lamma sami'na huda amanna bihi faman yu'min bi rabbih fala yakhafu ba'san wa la rahaqa wa may yu'min bi rabbihi fala yakhafu ba'san wa la rahaqa wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rasyada faman aslama fa ulaika taharraw rasyada wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba wa allam istaqamu ala tariqa la asqainahum ma'an ghadaqa la asqainahum ma'an linaftinahum fi linaftinahum fi wa man yu'rid 'an dhikri rabbih wa may yurid an dhikri rabbi yaslukhu adaban su'ada yasluku adaba wa annal masajida lillah wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada fala tad'u ma'allahi ahada wa annahu lamma qama 'abdullah wa annahu lamma qama abdullah yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. ya ayat 1. Jadi setelah Rasulullah para sahabat itu pulang dari Taif karena mau hijrah ke Taif,
ternyata tidak sebagaimana informasi awal. Informasi awalnya Taif akan terima dengan senang hati, dengan lapang dada, tapi ternyata setelah sampai di Taif bukan diterima, tetapi malah dilempari batu. Kemudian kembali dengan situasi kondisi yang sangat susah. Kemudian Allah turunkan wahyu ini, Qul uhiya ilayya anna mustama'an akhar minal jin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mewahyukan padaku anna mustama'an akhar minal jin, bahwasanya sekelompok sekumpulan dari jin itu mendengarkan wahyu, mendengarkan Al-Quran. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Mereka para jin itu mengatakan, sesungguhnya kami mendengarkan Quran ajaba yang sangat menakjubkan. Coba ini Quran di Mekah itu tokoh-tokoh kafir sama gak menerima, memusuhi. Ke Taif juga begitu. Tapi di tengah situasi semacam itu ternyata ada sekumpulan dari jin. Nafaru minal jin. Nafaru itu sekumpulan besar. Nafaru minal jin, sekumpulan besar jin mengatakan bahwa mereka itu mendengarkan Al-Quran, dan Al-Quran itu sangat menakjubkan. Coba ini ajaba, menakjubkan. Coba orang-orang yang tidak main gak mau, tetapi malah sekumpulan dari jin yang mendengarkan Al-Quran bahwa itu sangat menakjubkan. Yadi larusdi fa'aman nabi. Nah, sesungguhnya Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, rusdi, fa'aman nabi. Maka kami sekumpulan jin-jin tadi aman nabi, iman kepada kebenaran Al-Quran. Ya. Ini nggak dikira sama sekali oleh Nabi dan para sahabat itu. Ternyata ada sekumpulan jin yang demikian bisa menerima. Jadi itu fa'aman nabi, maka kami mengimani kepada Al-Quran. Wala nusrika bi rabbina ahada, dan sekali-kali kami tidak akan mensekutukan Allah dengan yang lain, memurnikan ketauhidannya, tidak mensekutukan Allah dengan yang lain, hanya Allah semata gitu. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina man tawada sahibatan wala walada, dan bahwasanya Allah yang tinggi kebesaran dari Tuhan kami. Jadi bahwasanya Allah itu Maha Kuasa, Maha tinggi kebesarannya. Mata koda, Allah tidak sama sekali mengambil atau tidak mempunyai sohibatan, tidak punya istri, wala waladan, dan tidak punya anak. Allah tidak punya istri, Allah tidak punya anak. Tapi tidak bisa disimpulkan kalau begitu Allah itu laki-laki. Tidak begitu. Allah itu sama sekali tidak menyerupai sifatnya makhluk. Jadi kalau misalnya Allah berfirman Allah tidak memiliki istri dan tidak memiliki anak, tidak bisa disimpulkan oh berarti Allah itu laki-laki ya. Tidak, sama sekali tidak begitu. Ini cuma untuk memudahkan kita memahami bahwa Allah itu esa. Ya karena umat-umat sebelumnya itu banyak memiliki keyakinan yang sudah disalahkan. Katanya Tuhan itu lebih dari satu.
Tuhan itu memiliki anak, Tuhan itu memiliki istri gitu. Maka ini untuk memurnikan itu. Jadi Allah tidak memiliki istri dan Allah tidak memiliki anak. Wa annahu kana yaqulu safi guna Allahi satoko. Dan bahwasanya dari kelompok itu ada orang-orang yang relatif rendah akalnya, kurang cerdas. Ya. Yaqulu safi guna Allahi satoko. Ada sebagian dari kelompok tadi orang-orang yang kurang cerdas yang mengatakan bahwa ini mengatakan terhadap Allah itu sampai satoto, melampaui batas ya. Jadi ada saja orang-orang itu yang tidak begitu paham, mungkin karena keterbatasan kemampuannya, itu mengatakan yang aneh-aneh ya. Sampai ini sudah dikatakan dahulu ya, sebelum mereka mendengarkan Al-Quran, sebelum mereka beriman. Saya mengatakan yang ada perkataan yang sampai satoto, melampaui batas terhadap Allah. Wa anna donanna aman taqulal insu wal jinnu ala Allahi kadiba. Coba. Dan sebelumnya ini donanna, kami mengira bahwa ins ya, manusia dan jin melakukan terhadap Allah itu kadiba, mendustakan. Mereka mengakui dulunya itu banyak manusia dan jin yang mensekutukan atau yang mendustakan Allah. Maka di sini takulah mereka mengatakan siapa insi wal jin itu melakukan kadiba, mereka mendustakan Allah. Wa annahu kana rijalu minal ins. Ini lebih repot lagi. Coba ini. Wa annahu, dan bahwasanya kana rijalu minal ins, sekelompok atau sebagian dari orang-orang laki-laki ya'udu birijali minal jin, yang ya'udu meminta pertolongan ya, meminta perlindungan, meminta pertolongan kepada jin. Ini dibaca keterangannya. Ada di antara orang-orang Arab bila mereka melintasi tempat yang sunyi, mungkin dikatakan tempat yang angker begitu. Tempat yang angker, tempat misalnya melewati di jalan ada pohon besar yang dikeramatkan, atau di sungai besar, jembatan yang sering terjadi kecelakaan di situ, sering ada korban di situ. Nah, itu maka mereka orang-orang Arab zaman dulu tadi itu meminta perlindungan kepada jin. Mereka menganggap bahwa jin itu yang menguasai tempat tersebut. Jadi tidak percaya bahwa semuanya Allah yang menguasai. Tetapi ada sekelompok orang-orang dulu yang menganggap di tempat-tempat angker tadi itu dijaga oleh jin. Kemudian mereka minta perlindungan pada jin. Padahal manusia itu makhluk yang paling sempurna. Manusia itu derajatnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jin, lebih tinggi dari malaikat. Tapi ada sekelompok orang yang minta perlindungan pada jin. Bapak itu sering nggak kalau misalnya lewat tempat angker, kemudian ada driver yang lakson itu, ngebel itu kan? Nah, itu kalau ada keyakinan bahwa jin yang menguasai tempat itu tidak boleh. Semua yang menguasai ini Allah.
Jadi manusia ini makhluk yang paling sempurna yang dapat amanah untuk mengatur alam semesta ini. Maka tidak boleh merasa lebih rendah dari jin. Maka tidak boleh minta perlindungan kepada jin. Coba ini satu ayat-ayat 6 coba Ibu. Ini tidak dikaji berjam-jam nggak selesai ini satu ayat ini. Ini kan merata juga sampai sekarang kan? Nah, coba ini. Wa annahu kana rijalu minal ins ya'uduna bi rijali minal jin fazadahum rohaqo. Tidak ada lain kecuali sekedar menambah dosa. Fazaduhum rohaqo. Hanya nambah dosa saja. Berarti ini tadi kalau mohon perlindungannya pada jin, punya keyakinan bahwa jin yang membuat tempat itu nambah dosa. Namanya rohaqo. Rohaqo itu menambah dosa, menambah kesalahan terus. Memang sangat berat ini. Sudah turun-temurun sejak Arab zaman dulu sampai sekarang, mungkin sampai seterusnya. Kalau tidak percaya iman pada ayat ini, nah siapa yang mau memahami, mau meyakini ayat ini? Quran ke balapan ngaji terus kapaman yang belai titik, tidak dipahami isinya. Tergeban cerita kemarin Ramadan hafal kata berapa kali? 3 kali. Berarti itu belai ayatnya 3 kali, malah 5 kali. Enggak dipahami isinya. Cuma bolak-balik khataman yang beli ayat terus. Enggak dicoba dipahami isinya gitu. Biar hidup kita itu dapat hidayah dari Allah gitu. Bisa enggak satu ayat ini dihafal? Diingat-ingat. Itu tidak dibaca berkali-kali hafal sendiri. Kan betul-betul ini yang merusak. Ini loh ketakutan kita loh. Kalau melewati suatu tempat yang merasa angker karena kalau nggak ngelakson dulu, nanti yang jaga tempat itu bisa kasih madorot, itu sudah tidak murni akidahnya. Itu sudah fazaduhum rohaqo. Itu sudah menambah dosa terus. Itu sudah apa itu? Tambah kesalahan terus. Di Quran Bapak Ibu ada terjemahnya kan? Ada. Berarti baca ini kan diulang-ulang bisa paham kan? Nah coba ini. Wa annahu kana rijalu minal ins, dan bahwasanya ada sekelompok dari manusia. Ya. Di sini manusianya rijal laki-laki karena dulu ya biasa berpergian laki-laki zaman Arab dulu. Ibu-ibu para perempuan itu di rumah. Maka konteks ayatnya itu karena rijal. Nah kalau sekarang laki perempuan sama pergi-pergi. Coba konteks dulunya itu yang pergi itu laki-laki. Ada kan sampai laki-lakinya jihad sekian hari, sekian minggu, sekian bahkan bulan baru pulang. Yang pergi itu laki-laki. Ibu-ibu ngatur keluarga. Maka disebut ibu itu madrasah, bagi keluarganya. Maka di ayat ini jelas sekali, yaitu sekelompok orang laki-laki rijal melewati suatu tempat, kemudian minta perlindungan kepada jinnya. Itu juga jin laki-laki. Tampaknya yang jaga itu juga jin laki-laki. Mungkin jin perempuan juga jaga rumah gitu. Ini loh Bapak Ibu, saya bukan mengada-ada. Bapak Ibu kan bisa baca sendiri, kok dikira ngomong aku gitu loh. Jelas itu kan birijali minal jinni. Itu kan dari jin-jin laki-laki kan. Nah mungkin jin perempuannya sedang ngatur di rumah tangganya.
Iya kan? Ayo ngomong. Loh, ini kurang jelas apa ini? Ya, sudah sangat jelas Al-Quran itu. Ini ayat 6 ini betul-betul sangat sulit, sangat berat untuk memulihkan ketauhidan kita itu. Yang kita berusaha ngaji istiqomah terus belum tentu bisa, apalagi yang tidak pernah memahami firman Allah. Lah ngertinya dari mana gitu. Iya kan? Oke, ayat 7. Wa nandunnu kama dhanantum alayya ba'adallahu ahada. Dan sesungguhnya mereka menyangka, ya, sebagian juga sangkanya mereka apa? Tidak akan ada utusan Rasul, tidak akan ada Rasul, tidak akan ada hari kebangkitan. Rabu percaya, dikirim Rasul nggak mau mengimani, diberitahu besok di akhirat dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan amal. Malah apa? Allah ya lo akada. Allah sekali-kali mereka tidak percaya akan adanya kebangkitan. Nah, coba gitu. Wa anna lamasna samaa fawajadnaha mulkat harasan sadida wa suruba. Ini sesungguhnya sekelompok dari jin tadi itu mencoba mencari apa rahasia yang ada di langit. Ya, lamasna samaa, apa rahasia yang ada di langit. Fawajadnaha, kemudian mereka mendapatinya bahwa di langit itu seorang sudah dijaga dengan sangat ketat, kemudian penjaga itu juga dengan panah-panah dari api. Jadi kalau ada jin itu mau mencuri-curi pendengaran wahyu diturunkan, itu oleh Allah dilempar dengan api, pecahan-pecahan dari bintang. Kalau jadi peluru untuk melempar, itu yang berusaha mencuri-curi kabar melalui wahyu. Itu. Wa anakuna naka'udu minha maqamita lis-sama. Sebab kami dahulu sebelum Nabi Muhammad ini, itu mereka memiliki beberapa tempat, ada pos-pos di langit untuk mencuri-curi pendengaran. Nah, jadi dia punya pos-pos di langit untuk wahyu yang dari Allah disebutkan Rasul oleh malaikat itu mencuri-curi dengar di langit sana. Mereka memiliki pos-pos untuk mencuri pendengaran informasi tentang wahyu. Famaya samil ana yajid lahu sihabar rasyoda. Nah, tetapi sekarang itu sama sekali sudah tidak bisa lagi. Sudah tidak bisa lagi. Kenapa? Karena itu dijaga sangat ketat, kemudian ada diintai, dan diintainya itu dengan panah dari api, ya sihabar rasyoda. Jadi sudah ada penjaga yang mengintai, begitu akan mencuri-curi dengar, langsung dilempar pakai api, pecahan dari bintang tadi. Bapak Ibu, hal-hal yang gaib seperti ini kita hanya boleh mengimani selama yang diinfokan Allah melalui Al-Quran. Semuanya tidak ada hal yang gaib kecuali Rasul Nabi itu diberitahu oleh Allah. Selainnya tidak boleh dipercaya, pasti itu dusta. Yang hal yang gaib yang benar itu hanya dari Allah, yang lain pasti dosa. Tidak boleh kira-kira sendiri gitu. Wa ana la nadri asalun urida bima bil'ad am arada bihi rabbuhum rasyada. Nah, sesungguhnya para jin tadi tidak mengetahui kenapa demikian. Apa karena keburukan yang dikehendaki bagi orang-orang di bumi ini, atau mungkin Tuhan menghendaki kebaikan bagi mereka.
Ya kenapa demikian? Dulu mereka sebelum Rasulullah bisa mencuri-curi wahyu di pos-pos dari sana. Sekarang juga sangat ketat, pengintai dan pengintai pakai senjata dari api. Itu pecahan-pecahan dari bintang itu. Yaitu kenapa demikian? Apa karena untuk menghindari keburukan dari mereka, atau Allah menginginkan kebaikan bagi mereka. Wa anna minas solihuna wa minna duna dzalik. Nah, sesungguhnya sebagian antara kami adalah orang-orang yang soleh. Ya. Wa anna minas solihun, dan sesungguhnya sebagian dari kami adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang mengikuti Nabi. Tapi wa minna duna dzalik, tapi sebagian tidak seperti itu, dan sebagian tidak mau soleh, sebagian soleh, sebagian tidak. Wa minna duna dzalik kunatoro imafidada, kami itu juga berbeda-beda jalan. Jadi ada sebagian soleh, ada sebagian yang tidak soleh. Seperti juga manusia, ada sebagian kecil yang mau beriman amal soleh, ada sebagian besar yang tidak mau, bahkan mau mengambil tuntunan Allah pun nggak mau gitu. Wa ana dhananna alam nu'jizallahu fil ard wa nu'jizahu haraba. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari Allah di bumi ini, dan sekali-kali tidak dapat pula melepaskan diri dengan cara lari. Nah, jadi mereka sudah tahu tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari Allah di bumi ini, dan tidak pernah bisa melepaskan diri dengan cara lari haroba. Akan lari kemana? Semuanya ini Allah yang menguasai, Allah yang merajai. Wa anna lama sami'nal huda wa amanna. Nah, sesungguhnya kami tak kalah mendengarkan sami'nal huda, ketika mendengarkan Al-Quran, ya, mendengarkan petunjuk dari Al-Quran, aman Nabi, kami beriman kepada Al-Quran. Hebatnya ini kan. Begitu mereka mendengarkan Al-Quran, mendengarkan petunjuk, mereka beriman kepada. Faman yu'birobi falayakofu basam wala rohako. Nah, dari kami tadi yang beriman tadi, beriman kepada Tuhan Allah tadi, maka tidak takut akan pengurangan pahala, dan tidak pula merasa akan ada penambahan dosa. Jadi yang sudah beriman, ya sudah tidak perlu ada khawatir, tidak perlu takut apa-apa. Tidak akan lagi ada kesalahan, tidak akan lagi penambahan dosa. Ini khusus yang sudah beriman. Wa anna muslimuna wa naqasitu, tapi ini sebagian dari kami ada yang muslim, sebagian dari kami ada pula yang menyimpang. Qanitun. Jadi yang muslimun itu yang muslim, yang taat, yang patuh. Qanitun itu yang tidak mau taat. Faman aslama faulaika takharrau rosyada. Nah, adapun orang-orang yang taat, yang muslimun tadi, yang menerangkan diri tadi, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Takharrau, benar-benar memilih, rosyada, jalan yang lurus. Jadi hanya orang-orang yang Islam, hanya orang-orang yang muslimun, orang-orang yang aslama, mereka yang memilih jalan yang lurus. Wa amal qasiduna fakabuli jahannam haqqoba. Adapun orang-orang yang menentang, orang-orang yang tidak mau beriman, mereka itu akan menjadi haqqoba, kayu bahan bakar di neraka jahanam. Haqqoba itu bahan bakar. Jadi orang-orang yang tidak mau beriman itu dijadikan kayu bakar di neraka. Fakanu di jahannam haqqoba, maka mereka akan dijadikan kayu bakar di neraka. Wa allam istaqamu
asqainahum al-ghadaqo. Dan bahwasanya jika mereka yang tetap pada jalan yang lurus, ya istaqomu, mereka istiqomah dalam thoriqah pada jalan yang lurus tadi, la asqainahum, niscaya pasti mereka akan diberi air minum ghadaqo yang segar, yang semeringah, yang serba nikmat serta menyenangkan. Linaftinahum fi, ya, untuk kami berikan contoh kepada mereka, mayu'rid an dzikri rabbi, barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, ya yu'rid, berpaling, ya ngambil dari peringatan Allah, ya seluruh hadapan syuhada, niscaya akan dimasukkannya kepada adab yang sangat besar. Jadi yang beriman masukkan surga, dikasih minum yang menyegarkan. Yang tidak mau beriman, ya dimasukkan bahkan jadi kayu bakar di neraka, yang akan diadab dengan adab yang sangat berat, yang adaban syuhada. Ini coba ini. Wa annal masajid lillah. Dulu ketika masih di Mekah yang disebut masjid itu Baitullah, Ka'bah. Wa annal masajid lillah. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan sekali-kali terhadap masjid itu ada maksud-maksud yang lain. Tidak boleh ada mensekutukan Allah. Masjid tidak boleh untuk selain lillah. Karena dulu di Ka'bah itu penuh dengan patung-patung. Itu. Lah sekarang nggak wujud patung-patung, tapi sekarang malah apa? Seperti kepercayaan terhadap yang gaib. Itu dilarang oleh Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jadi tidak boleh sama sekali. Namanya masjid Baitullah itu khusus untuk Allah. Tidak boleh ataupun yang seluruhnya harus untuk lillah. Ayat yang terakhir pagi ini, wa annahu lamma qama Abdullah yaqa'uhu kadu yakunu alaihi ibadah. Bahasa tetap kala hamba Allah itu, ya itu si Nabi dan para pengikutnya itu sedang beribadah, ya sedang Nabi dan para sedang menghambakan diri pada Allah, sedang ibadah pada Allah gitu. Nah, kadu yakunu alaihi ibadah. Jadi hampir-hampir saja jin-jin itu berdesak-desakan mengurumuninya. Jadi bukan hanya manusia. Maka minal jin nanti banas. Wa maqolatu jinna wa insa ila liya'budu. Semata-mata menghambakan diri kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, kita juga berada di Baitullah, berada di masjid-masjid ini supaya kita murnikan niat kita juga semuanya karena kita menghadap semata-mata ridho Allah dan menyiapkan kehidupan yang politik dia pada besok di akhirat. Demikian pagi hari ini, insya Allah besok pagi kita selesaikan surat Al-Jin. Nah, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau kurang dan salahnya. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.